Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Usi Uliasari dari kelas B pagi NIM 131910042 Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Yang pertama yaitu teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal pengembangannya. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentu dinamika pengembangan individu. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Nah, teori ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama behaviorisme. Dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behaviorisme adalah Burrhus, Friedrich, Skinner. Para ahli perilaku behaviorisme yakin bahwa suatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Yang kedua yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini adalah tokoh dari teori ini Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci alam pengembangan individu. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Humanistik teori telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari lingkungan pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanis menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Yang keempat yaitu teori kognitif atau biasa disebut kognisi, adalah perbuatan atau proses pengetahuan. Ada dua teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Piagettian abstrak yang menekankan perubahan kualitatif dengan cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Nah, itu adalah ada dua teori dari kognitif. Yang kelima yaitu teori ekologi. Nah, teori ekologi itu dibagi beberapa menjadi bagian. Yang pertama yaitu pokok teori ekologi Uri Bronfenbrenner dalam Santrok 1995 merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek pengembangannya. Nah, yang B yaitu teori terhadap perkembangan.
Dari perspektif teori ekologi individu, perkembangan dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan berkembang tingkah laku. Yang keenam yaitu teori etologi. Teori ini juga dibagi beberapa menjadi bagian. Yaitu Lorentz imprinting. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi pada yang penting untuk bertahan hidup dan melalui proses seleksi alam. Yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Yang B, bonding and attachment theories. Bonding, pembentukan hubungan yang erat antara seseorang dan seorang anak. Attachment theory, deskripsi dari proses dengan mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu atau lebih banyak pengasuh dewasa. C. Hinde atau teori pengembangan sensitif. Etolog Robert Hinde, dosen psikologi dan Cambridge University, Inggris, lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa-masa tertentu, ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Itu adalah penjelasan tentang teori-teori pengembangan peserta didik. Yang kedua yaitu hukum-hukum pengembangan peserta didik. Yang pertama yaitu hukuman konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian adalah William Stem, yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan pengembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Yang kedua yaitu hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Pada anak kecil, usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus, rasa tidak enak badan, dan sebagainya. Kemudian, si ibu akan ditanggap dengan tanda-tanda tersebut. Dari usaha untuk mempertahankan diri, berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Pada anak-anak, biasanya terlihat rasa ingin tahunya itu besar sekali, sehingga anak-anak tidak henti-hentinya bertanya mengenai suatu hal dan dirinya akan merasa senang apabila dunianya diisi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya. Melalui kegiatan bermain, berkumpul dengan teman, bercerita, dan sebagainya, itu dapat dianggap sebagai dorongan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu hukum masa peka. Hukum masa peka ialah masanya suatu fungsi mudah atau peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadi dalam pengembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya, anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Yang keempat
yaitu hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis di sini adalah bahwa perkembangan fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kelima yaitu rekapitulasi, merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dengan hukum ini berarti pengembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya, atau yang biasa disebut yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yang keenam yaitu hukum tempo perkembangan, ialah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam pengembangannya sendiri. Ada anak yang berkembang lebih cepat dari anak yang lainnya. Yang ketujuh yaitu hukum irama perkembangan, berlaku terhadap perkembangan setiap orang baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, kadang juga tidak. Ada kalanya goncangan tergantung dari irama perkembangan masing-masing. Sekian dari saya penjelasan tentang teori-teori dan hukum-hukum pengembangan peserta didik. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti. Saya tutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.